100%, ada yang 40% progresnya, ada yang 30% dan lain sebagainya. Dan ini duit rakyat, bos, bukan duitnya Prabowo. Dan kemarin saya menyambut seruannya Pak Purbaya. Apa dia bilang? Bahwa BGN adalah salah satu badan yang paling rendah penyerapan anggarannya. Artinya apa? Nggak bisa kerja ini orang-orang di sini, gitu. Maka ini saya juga aneh, ini ada tulisan ucapan selamat, hingga punya otak orang-orang yang bikin tulisan ini. Ya kan, orang nggak bisa kerja kok diucapin selamat, gitu. Ini adalah hal yang perlu kita suarakan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tadi saya sebutkan namanya, kemudian saya sudah tembuskan ke BGN. Kenapa saya nggak tujukan ke sini? Saya kasih tembusan agar pesan moralnya sampai. Sebelum dipecat sama Bapak Presiden, mundur deh, gitu. Ya, mundur deh. Kalau emang nggak bisa kerja, mundur, gitu. Ya kan? Karena kasihan, kita juga tidak menutup mata bahwa misalnya ada polemik jual beli titik, nepotisme dan lain sebagainya. Kita tidak tutup mata. Tapi dasar apa, pertimbangan teknis apa kebijakan rollback itu dilaksanakan. Kemudian mitra-mitra yang benar-benar bekerja dengan tulus ini terdampak, mengeluarkan biaya sampai pinjam ke bank. Kemudian kerjanya tim verifikator ini jahanam iblis ini, tim verifikator. Apa pekerjaannya? Memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel. Akhirnya nih gedung BGN sepi, tidak efisien. Buat apa mitra-mitra BGN itu diajak bertemu di hotel-hotel? Minta setoran Anda? Kan ini nggak betul, gitu. Jadi itu tujuan kami datang ke sini. Kami ingin menyuarakan hal tersebut agar orang-orang yang di atas ini, yang nama-namanya kami sebut, saya ulang lagi, Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan, kemudian Ari Santoso, Rikola Fedri, Redi Hendra Gunawan, dan Ketua Pelaksana Verifikator dan sekarang sudah menjadi Wakabadan, Sony Sonjaya. Mundur deh lu pade, nggak bisa kerja lu pade, gitu ya kan? Bang, siap. Munculnya nama-nama pejabat dari BGN yang dituntut untuk mundur itu dari apa bang? Investigasi atau dari laporan? Jadi gini mas, jadi yang memegang akun untuk bisa menurunkan status kemudian menaikkan status ini orang-orang ini, nama-nama ini. Nah sehingga 6018 itu perlu kita pertanyakan. Kemudian statusnya diturunkan, apa dasar pertimbangan teknisnya? Jangan menjadi premanisme ketika diberikan kekuasaan. Habis itu orang disuruh-suruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah, tai kucing, gitu. Nggak ada urusan itu. Oke. Bang, kalau gitu kan ini kan banyak titik ya bang. Kalau ya. Apa ngeliat kan tadi ada ya mau jual beli titik lah segala macam lah ya. Itu kan seperti itu. Nah berarti kan ini kan ada dugaan juga. Bukan dugaan mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta real. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur. Berapa tuh bayar satu titik? Gitu. Fakta itu, saya nggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya. Ketua umum, ya kan, Pak Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo, kenapa? Karena dia perhatian terhadap anak-anak bangsa yang sedang ingin melakukan pendidikan. Tapi monyet-monyet dan tikus-tikus yang lagi di sini nih, ini kurang ajar, harus segera turun. Nanti bisa bilang masih ada permainan ya bang ya di semua daerah. Sangat ada permainan. Makanya nama-nama ini kami juga menyurat, kami surati itu, kemudian kami layangkan juga ke KPK, kami layangkan juga ke BPK, kami layangkan ke Kejaksaan untuk segera diperiksa. Audit itu rekening-rekeningnya, gitu. 3 ke atas, 3 ke samping, 3 ke bawah, gitu. Seperti itu. Berarti artinya satu dapur bermasalah efeknya untuk ribuan calon Ya. dapur-dapur ini ya bang? Iya, betul. Jadi gini, ibaratnya sekarang itu yang terjadi adalah yang sakitnya kaki, yang disembuhinnya kepala. Nggak nyambung. Padahal kepalanya bagus-bagus aja. Kalaupun sakit, ya cuma sakit kepala aja. Tapi nggak perlu sampai operasi kepala. Gitu. Bang ini kan sudah banyak ya bang kejadian terkait Ya. di ya keracunan segala macam lah. Ya. Yang kita tahu juga uangnya sebetulnya yang dikucurkan tidak sedikit ya. Betul. Sangat banyak gitu. Nah untuk meluruskan atau memenuhi pasti sulit ya bang. Betul. Nah dari pihak Aliansi Pemantau sendiri, jalan langkahnya apa? Memang hanya memberhentikan ketua ini sendiri? Maka itu Mbak, hari ini kami sebagai agen social of control turut serta dan terlibat membantu pemerintah hari ini dalam rangka mensukseskan Badan Dapur Gizi Nasional di seluruh Indonesia, titik-titiknya itu dari Sabang sampai Merauke, gitu kan.
agar bisa terjadinya pemerataan dan anak-anak bisa makan yang bergizi dan dibiayai oleh negara. Nah, hanya saja ini kan butuh keterlibatan semua pihak. Nah, sindikasi mafia di BGN dengan melakukan kebijakan rollback ini kami sikapi. Kenapa kami sikapi terlebih dahulu? Karena yang bermasalah dapur yang sudah jalan. Nggak ada hubungan sama yang persiapan. Yang persiapan tinggal dibina. Kalau progresnya belum mencapai 100% disupport. Gitu kan. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat, pengusaha lokal sudah dengan sukarela ya kan membantu program pemerintah. Nah, kalau sekarang ini diganti titiknya, orang udah ngebangun, siapa yang mau ganti uangnya? Gitu. Nah, kemudian juga kami menyuruhkan aliansi ini kami bentuk, ya kan? Kami juga membuka call center karena jujur saja ini baru 57 laporan aduan yang masuk ke lembaga kami, gitu kan, ke aliansi kami. Maka kami juga membuka tempat pengaduan bagi mereka yang sudah menjalankan progres, kemudian hari ini sudah mengajukan titik, mengupload di call centernya, kemudian ternyata ujung-ujungnya tertolak, bahkan hilang datanya. Nah, silakan mengadu kepada nomor kami di call center 0823 533 1949. Nah, itu nanti silakan kirimkan datanya dan lain sebagainya, kita perjuangkan sama-sama lah agar bisa tetap berjalan seperti itu, dan kita support selama baik, kita support. Cuman ini jelas gitu kan, jelas sekali nama-nama ini harus segera dicopot seperti itu. Bang, tadi adanya dugaan korupsi yang akhirnya akan dilakukan KPK itu berarti mengambil uang berapa dari para kecil-kecil aja mungkin Mas ya. Kalau berdasarkan aduan ada yang 25 juta, 35 juta variatif per titik, cuma nunjuk titik doang gitu. Ya, seperti itu. Bang, tapi kan bisa dibilang yang paling rawan itu daerah-daerah terpencil ya, khususnya daerah atau kabupaten kan yang kemarin yang parahnya itu. Bahkan tadi juga ada dari BGN juga tadi yang ketika kami menyurat dia juga mengeluhkan gitu. Artinya orang-orang yang di atasnya kurang respon gitu. Akhirnya mereka yang di bawah yang didorong untuk menghadapi keluhan-keluhan dari para calon mitra. Ada yang datang dari Papua memprotes bangunan sudah jadi 100%, ketika diajukan lagi tertolak. Ya ini uangnya gimana gitu kan, kasihan. Kayak gitu. Bang, ini kan polemiknya sulit ya Bang untuk dibenahi pastinya, karena kan dari Sabang sampai Merauke ujung ke ujung ya Bang istilahnya. Seperti itu ya. Nah, atau untuk solusinya dari pihak Abang adalah selain memberhentikan, apakah memang dihentikan dulu semestinya untuk program ini sendiri Bang? Untuk sampai benar-benar menemui titik yang betul gitu. Mas, santai aja. Dikit lagi. Ini gedung rakyat juga. Satu pertanyaan. Kami menyuarakan rakyat. Satu pertanyaan lagi. Santai dong, santai, jangan diskusi. Dijawab dulu Bang. Kami menyuarakan rakyat. Dijawab dulu. Santai ya. Ini dibangun uang rakyat. Dijawab dulu Bang. Dijawab dulu. Kami tidak mau negeri kami hancur. Siapa yang suruh bapak-bapak, siapa? Si Hidayatah yang nyuruh. Si Kami Hidayatah. tidak mau negeri kami hancur. Dia turun. Gitu ya. Ya. Udah tenang aja, santai bos. Oke, gitu ya. Iya. Sudah santai aja. Santai. Santai. Kalau nggak suka, lapor, tangkap. Ini ada orang. Berapa dengan mudahnya enak, berapa yayasan yang rugi uangnya? Miliaran. Mereka sudah bangun, ngutang. Tiba-tiba dengan seenaknya dibatalkan. Negara macam apa ini? Oke Bang, Oke. bisa saya satu pertanyaan dulu Bang. Pertanyaan. Siap. Terakhir ya. Ya. Terakhir. Ya. Jadi pertanyaan saya Bang, apakah memang harus dihentikan dulu untuk programnya sendiri Bang, sebelum memberhentikan? Karena ini kan seperti kemudian benang kusut ya Bang. Kalau menurut saya hari ini harus tetap jalan, hanya perlu ditingkatkan. Karena kejadian-kejadian keracunan itu tidak massal tapi sporadis saja kan. Gitu. Artinya banyak dapur-dapur yang masih tetap works, bekerja, bagus, jalan gitu. Artinya tetap harus disupport dan ditingkatkan pengawasannya itu. Dan bagi dapur persiapan, tolong verifikasinya dilakukan dengan jalan yang adil, terbuka, dan kemudian pesannya harus sampai. Kalau ditolak karena apa? Gitu. Tidak ada rollback. Gitu. Dan rollback harus dihapus aja gitu. Ya. Oke. Kronologis. Kalau saya melihat kronologis dalam laporan yang kami terima bahwa dapur kami itu ditolak karena akses jalan yang tidak divideokan. Tapi ternyata akses jalan itu sangat baik dan tidak masuk di akal kalau itu ditolak hanya karena akses jalan. Video tidak di video. Iya, tidak dilaporkan.
Kan tidak mungkin kami membangun dapur di tengah hutan, kami harus membangun dapur yang mudah diakses. Nah, gitu aja. Berapa biaya Bapak habis, Pak? Sudah ratusan juta, Pak, hampir miliar, Pak. Hampir miliar. Hampir. Makanya saya di situ udah 4 hari, Pak. Baru satu titik ini. Iya. Tepatnya daerah mana, Pak? 4 hari. Sudah 4 hari ini. Tidak pernah ada yang saya bisa. Tepatnya daerah apa, Pak? Namanya lengkap. Poso Sulawesi Tengah. Ya. Nah, ini rekan mitra dari Sumatera Selatan. Dijelaskan Bang yang dari Kronologisnya. Status kita di Sumatera Selatan dapur kena rollbacknya di pengajuan pulang karena satu titik dapur kemarin dikatakan bahwasanya kalau masih dengan kecamatan yang sama ada penerimaan manfaat silakan dijalankan, tapi karena titik kemarin admin kita salah titik di atas gunung, nah ini kan kita buat titik di tengah-tengah. Ketika dapur sudah jadi 100% titik di tengah, dengan kejadian ini status diturunkan. Yang tadinya tim verifikator datang, dia nggak mau datang untuk verifikator dengan alasan titiknya berubah, padahal di satu wilayah yang sama, kecamatan yang sama, penerimaan manfaatnya ada. Gitu. Abang sendiri total kerugiannya bisa Hampir 2 miliar dengan tempat. Itu dua titik ya kan? Satu titik. itu pembayarannya seperti apa sih? Cicil atau gimana? 2 kali atau termnya? Bayar apa? Pembayar di yang 2M itu hampir. Bukan, satu kita tempat ya, tempat Tempat. kita beli, Oke. renovasi dan alat-alat lah. Jadi kerugian bukan payment ya, Oh, payment. karena belum Oke. berjalan dapurnya. Oke. Jadi status dapur seharusnya verifikator datang, tetapi diputuskan tidak, verifikator tidak mau datang karena titik tidak sesuai dengan alasan tersebut. Padahal sebelumnya dikomunikasikan ke saya ke sini sebelum membangun. Sebelum membangun 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, saya konsultasi admin kesalahan titik di atas gunung, terus tetapi dengan kecamatan yang sama, penerimaan manfaatnya ada dan lokasi lebih proper. Ini tim verifikator Kolwil tidak mau survei ke lapangan dan status diturunkan jadi pengajuan ulang seperti tersebut. Oke, Bang, sebelumnya ketika negosiasi di awal apa ada memang perjanjian? Kan dari pihak sini yang katanya menentukan titik ya. Betul. Seperti itu. Ketika meleset sedikit, mungkin Abang lebih tahu lokasi mana yang lebih sebetulnya lebih proper, tapi justru tidak diterima pihak mereka. Itu ada perjanjian nggak sih Bang sebelumnya? Kalau perjanjian kita tidak ada ya. Sebenarnya itu secara titik pendaftaran kan kita by web. Nah, jadi by web mungkin pas Google Map-nya melencong, ya, titiknya itu sekitar 10 kilo. Yang pertama, dapur yang kedua titiknya tidak lebih dari 5 kilo dekat, karena ini kan ada 2 case. Yang satu yang tadi pengajuan, yang statusnya ini statusnya turun di persiapan. Tetapi status dapur yang persiapan ini Mas, jaraknya maksimal cuma 5 kilo. Tetapi titik yang pertama ini di ujung desa, titik yang baru ini kita buat di tengah-tengah desa. Jadi penerimaan manfaatnya itu ada, dan di tengah, ke kanan ke kirinya lebih dekat secara akses. Dan mereka sudah tahu akan hal itu? Sudah dijelaskan dengan kor wilayahnya, sudah dijelaskan dengan SPPI-nya, tapi alasan mereka harus dirubah dulu titiknya, kekeh seperti itu. Ya belum setor, kayaknya belum setor duit. Tetap dengan alasan tersebut. Tapi saya bilang ini harus seperti apa? Saya cari petunjuknya seperti apa dan harus kemana? Seperti itu. Dan jawaban dia harus, pokoknya hubungi aja yayasan, yayasan juga ya sama aja kan dari sini seperti itu. Kita kawal ya. Siap. Itu terhitung mulai kapan Bang? Gitu? Sampai hari ini kan pada akhirnya berarti belum jalan ya berarti kan? 2 minggu sekarang. Dari pas pengumuman rollback di Hotel Beston Palembang kan, ya di Palembang kita dikasih waktu 3 minggu, terus sampai minggu ketiga September, ya kan. Setelah itu dapur masih belum jelas, walaupun kita sudah jelas secara dapur persiapan 100%. Oke Bang, kalau untuk dari Abang sendiri adalah secara ya Abang udah orang hukum lah. Mungkin nggak sih Bang untuk melakukan pelaporan ini kan jatuhnya Jadi kan gini, Mbak, makanya kan hari ini posisinya kan teman-teman dan masyarakat pengusaha lokal ini kan sangat dirugikan, rentan. Karena mereka judulnya masih dapur persiapan, belum tanda tangan kontrak apapun. Nah, hanya sistem BGN itu licik kalau saya bilang. Kenapa saya bilang licik? Titik ditandain, dia setuju, habis itu dia approve titiknya, baru naik statusnya jadi dapur persiapan, baru ngebangun. Nah, yang kasihan teman-teman ini kan dia udah ngebangun. Udah modal sendiri. Terus statusnya diturunin lagi. Ada yang lebih kacau, udah diturunin lagi, pas mau ngajuin lagi ditolak. Bapak tadi. Bapak tadi yang dari Poso tadi. Dan ini banyak banget. Ada 6.018 titik kalau nggak salah ya.
Nah makanya kami dari Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional membuka call center sekali lagi bagi teman-teman, karena kalau bergerak sendirian pasti sangat sulit. Kita harus berhimpun seperti itu.